Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita lanjutkan kembali pembelajaran daring hari ini ya nak ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya nak ya, agar proses pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita belajar, anak soleh dan solehahnya Bu Guru sudah membaca Al-Quran dan sudah memurojaah Al-Quran dan sholat duha belum? Pada sudah selesai semua kan? Oke, sekarang kita simak video selanjutnya ya nak ya. Tetap semangat belajarnya meskipun kita belajar di rumah. Semangat, semangat, semangat. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenal struktur dasar dokumen HTML. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami struktur dasar HTML, dan yang kedua adalah siswa mampu membuat dokumen HTML menggunakan program Notepad. Nah, yang pertama adalah membuat dokumen HTML. Jadi, untuk membuat dokumen web yang bisa ditampilkan di web browser, kita perlu menuliskan kode HTML baik secara langsung misalnya pada editor Notepad ataupun WordPad, maupun secara tidak langsung menggunakan Macromedia Dreamweaver. Jadi ya nak ya, kalian akan membuat dokumen web yang nantinya akan ditampilkan di web browser. Masih ingat kan contoh dari web browser itu apa saja? Misalnya nih, Opera Mini, Mozilla Firefox, kemudian Internet Explorer, kemudian Google Chrome. Nah, itu adalah termasuk dari contoh web browser ya nak ya. Nah, sedangkan kita menulis kode HTML. HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language ya nak ya. Jadi, kita akan mengetik kode HTML ini di program Notepad maupun WordPad ya nak ya. Nah, sekarang Miss akan ajarkan kalian cara menampilkan program Notepad. Yang pertama, klik Start, pilih All Program, kemudian klik Aksesoris, kemudian yang terakhir klik Notepad. Nah, ini adalah contoh dari tampilan program Notepad ya nak ya. Oke, sekarang Miss akan mengulang kembali contoh struktur dasar HTML ya nak ya. Sebelumnya sudah pernah diajarkan oleh Bapak Mulyadi kan? Nah, hari ini Miss akan ajarkan kalian contoh struktur dasar HTML. Nah, perhatikan di sini, karena yang kita pelajari adalah HTML, maka awal kodenya adalah kode HTML ya nak ya. Yang pertama tag HTML, kemudian yang kedua ini adalah head. Head itu artinya kepala ya nak ya. Jadi di dokumen HTML ini ada kepala juga ya nak ya, sama seperti kita. Jadi di sini ada title. Title ini berisi judul yang akan muncul pada title bar web browser. Jadi nanti kita bisa menuliskan judul di sini ya nak ya. Setelah title, kemudian ada head. Nah, head ini adalah head penutup ya nak ya. Di sini ada head pembuka dan kemudian head penutup. Nah, selanjutnya ada body. Body ini adalah kalau misalnya di tubuh kita, body itu badan ya nak ya. Jadi, kalau di dokumen HTML, body itu berisi tentang teks atau tulisan, gambar, atau apapun yang kita ingin tampilkan pada dokumen web ya nak ya. Jadi, setelah body, nanti ada penutup body. Dan yang terakhir, karena kita buka dengan HTML, maka ditutup juga dengan HTML. Nah, sekarang kita praktekkan cara membuat dokumen HTML menggunakan program Notepad ya. Bagi yang memiliki komputer di rumah atau laptop, bisa langsung praktekkan ya nak ya. Ikutin Miss langkah-langkahnya, oke? Klik Start, pilih All Program, pilih Aksesoris, kemudian yang terakhir pilih Notepad. Nah, ini adalah tampilan program Notepad ya nak ya. Nah, sekarang kita akan coba ketikkan kode HTML menggunakan program Notepad. Yang pertama,
HTML. Kalian harus hafal ya nak ya, struktur dasar HTML ya nak ya. Kemudian head. Kemudian ketiga ada kita. Nah, title ini misalnya Miss isi dengan Al-Azhar Online. Setelah itu diberi penutup untuk judul ya nak ya, agar judulnya bisa tampil di web browser. Selanjutnya diberi penutup untuk head. Head itu artinya kepala ya nak ya. Selanjutnya setelah title diberi penutup head, selanjutnya ada body. Body ini berisi tentang isi ya nak ya yang akan kita tampilkan di web browser. Jadi kegunaan dari body ini untuk menampilkan isi pada web browser ya nak ya. Misalnya ditulis kelas 6A SD Al-Azhar 1. Al-Azhar 1. Kelas 6A rajin dan maafin ya sedikit gangguan teknis dan pintar. Oke, sekarang kita beri penutup untuk body. Yang terakhir adalah penutup HTML. Sekarang kita simpan ya nak ya agar bisa tampil di web browser. Setelah kita klik sampai selesai, kita save. Cara menyimpannya berbeda ya nak ya dari program Omnisword, di program-program yang telah kita pelajari sebelumnya ya nak ya. Perhatikan cara menyimpannya, klik menu file, pilih save, as. Nah, perhatikan di sini kita pilih di dokumen aja ya nak ya. Ini file name-nya ditulis dengan nama latihan 1 kelas 6A. Nah, di file name bedanya dengan program lain, kalau di Notepad ini kita tambahkan titik HTML. Karena ini dokumen HTML, jadi kita tambahkan titik HTML ya nak ya di belakangnya. Kemudian pilih save. Nah, jika sudah ada nama kalian di sini, itu tandanya sudah tersimpan. Sekarang kita buka web browsernya ya nak ya. Misalnya buka lewat Internet Explorer deh. Mana ya? Klik menu file, pilih open, kemudian pilih browse, dokumen. Kita cari kelas 6, latihan 1 kelas 6A.html. Oke, nah ini adalah tampilan dari HTML yang telah kita buat tadi ya nak ya. Nah, ini ada tampilan menggunakan Internet Explorer. Nah, sudah paham kan anak soleh dan solehah bagaimana cara membuat dokumen HTML pada program Notepad ya? Sekarang tugas untuk anak soleh dan solehah adalah mengerjakan di buku latihan ya nak ya. Kalian tulis kode HTML head title dengan judul SD Al-Azhar 1. Oke. Kemudian pada elemen body kalian tulis nama, kelas, nomor absen, hobi, dan cita-cita. Nah, selanjutnya di bawah ada tulisan latihan. Kalian jawab ya nak ya. Yang nomor 1 sampai nomor 4 dijawab ya nak ya. Nah, ditulis di buku latihan. Nanti difoto pada saat kalian sedang mengerjakan tugas
dan dikirimkan ke WA Miss Hera ya nak ya. Oke, selamat. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.